Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hierarki strategi. Strategi sendiri merupakan upaya untuk mencapai sasaran dengan menggunakan metode-metode tertentu. Nah, di sini ada 3 jenis strategi. Strategi yang pertama yakni strategi korporat. Korporat sendiri merupakan suatu organisasi atau perusahaan yang telah berdiri dan beroperasi menjalankan aktivitas kepengusahaan dalam satu atau beberapa bidang bisnis. Nah, sedangkan strategi korporat merupakan suatu strategi untuk mengarahkan perusahaan masuk atau keluar dari bisnis dan untuk menentukan bagaimana suatu perusahaan induk meningkatkan nilai serta memberikan panduan tentang bagaimana cara memanajemen portofolio bisnis dan arah penciptaan value. Nah, strategi yang kedua yakni strategi bisnis. Strategi bisnis adalah kemampuan pengusaha atau perusahaan dalam analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal, perumusan strategi, pelaksanaan atau implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Nah, strategi yang terakhir yakni strategi fungsional. Strategi fungsional adalah strategi yang lebih bersifat teknis, yang merupakan rumusan atau arahan dan pedoman serta cara operasionalnya. Strategi bisnis yang baik harus memiliki beberapa unsur. Unsur yang pertama yakni memiliki teamwork yang kompak. Yang kedua, harus memiliki strategi yang jelas. Yang ketiga, melakukan research atau penelitian. Dan yang keempat, memiliki analisis yang baik dan jelas. Kemudian terdapat planning serta tujuan, dan di dalamnya terdapat inovasi-inovasi baru. Nah, di strategi korporat juga terdapat beberapa unsur. Unsur yang pertama yakni a strong economy and grow. Unsur yang kedua yakni a focus on prevention atau fokus dalam pencegahan. Unsur yang ketiga yakni a new relationship with customer and community atau menjalin hubungan baru dengan orang-orang baru atau community baru. Dan yang terakhir yakni an efficient business atau bisnis yang efisien. Terdapat beberapa langkah dalam pengambilan keputusan melalui analisis formulasi strategi. Langkah yang pertama yakni langkah pengumpulan data. Langkah ini menggunakan evaluasi faktor internal dan eksternal. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dengan berbagai metrik. Kemudian baru diambil sebuah keputusan. Di dalam metrik analisis SWOT terdapat dua faktor. Faktor yang pertama yakni faktor internal dan faktor yang kedua yakni faktor eksternal. Di dalam faktor internal terdapat kekuatan yang disimbolkan dengan huruf S dan kelemahan yang disimbolkan dengan huruf W. Sedangkan di faktor eksternal terdapat peluang yang disimbolkan dengan huruf O dan ancaman yang disimbolkan dengan huruf T. Nah, di dalam metrik ini terdapat 4 strategi. Strategi yang pertama yakni strategi SO atau strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Strategi yang kedua yakni strategi WO, strategi yang menghilangkan kelemahan dan memanfaatkan peluang. Strategi yang ketiga yakni strategi ST, strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindarkan ancaman. Yang terakhir yaitu strategi WT atau strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindarkan ancaman.